Halo, selamat pagi. Masih bersama catatan Nat-Nat sing cerewet, ceriwis, dan melayang-melayang. Hari ini aku itu lumayan repot bikin pau kacang hitam lagi 100 biji, dan aku bikin juga ada 2 masakan yang akan aku share untuk video ini ya. Jadi hari ini itu aku bikin sendiri yang namanya itu tempe gembus. Jadi bikin tempe gembus, dan satu lagi bikin fish cake Thailand. Ikuti terus ya, jangan lupa di like. Untuk bikin tempe gembus ini ya, yang aku berikan ini kepada kalian itu, jadi kalian kalau misalnya punya yang namanya ampasnya tahu, jadi jangan dibuang. Jadi ampas tahu ini bisa untuk bikin tempe gembus, tidak usah diberi kelapa. Jadi biar tahan lama dan warnanya cantik. Ikuti terus ya bagaimana aku tuh bikinnya. Tempe gembus ini kalau kita bikin itu harus dikukus dulu. Jadi yang namanya ampas tahu dikukus selama 30 menitan. Setelah itu biarkan dingin dan ditaruh di tempat seperti ini, boleh tampah ya. Dijemur selama 30 menit sampai betul-betul dia kering ya. Setelah itu diberi ragi tempe. Terus seperti biasa prosesnya kalau kita bikin tempe. Masukkan di plastik dan siapkan tusuk gigi atau tusuk sate, tusuk-tusuk dan biarkan. Kalau di tempatku hanya 1 hari saja sudah jadi. Jadi inilah tempe gembus atau menjes gombal. Di kotaku yang melayang-melayang itu, sing namanya tempe gembus atau menjes gombal ini, itu bisa digoreng dan terus makannya itu nanti sama cabai rawit dan petis. Pokoknya melayang-melayang bersama Mbak Nat-Nat. Setelah aku belah menjadi 2, teman-teman, jadinya tuh mulus seperti ini ya. Tempe gembus ini bisa diolah juga untuk sambal goreng. Jadi mana-mana yang kalian suka. Kalau aku prepare senengannya digoreng terus memakai tepung. Sudah dipotong-potong seperti ini loh teman-teman jadinya. Kalau kalian suka ikuti terus. Setelah ini kita akan bikin fish cake Thailand. Fish cake ini berbahan dasar ikan. Jadi kalau kalian itu suka empek-empek, di sini juga ada. Thailand itu makanannya seperti ini juga yang mengandung ikan. Bahan dasarnya ikan. Terus di sini itu diberi ini ya, tambahan-tambahan seperti garam, merica, terus bikin bumbu kare merah kalau kalian suka. Terus di sini itu diberi daun jeruk, terus diberi juga kunci. Kunci itu biasanya untuk bikin sayur bening. Dan inilah teman-teman ceritane untuk bikin sing namanya fish cake Thailand. Tiapkan ikan 2 kilo. Setelah itu digiling. Setiap 1 kilo diberi telur 2. Terakhir diberi telur 1. Jadi penggunaan telurnya itu 2 kilo tuh hanya 3 ya. Masukkan bumbu kare merahnya teman-teman. Setelah itu daun jeruk dipotongi. Dan kalau kuncinya itu langsung di blend menjadi satu bersama ikannya. Setelah itu diputer-puter seperti ini biar rata. Setelah nanti kalau sudah rata menjadi satu adonan ini, jangan lupa diberi 2 sendok makan kecap ikan. Itu kuncinya. Dan di sini itu teman-teman harus betul-betul rata. Kalau nggak rata nanti asin dan lain-lainnya itu gak bisa sama. Jadi memang prosesnya itu lamanya itu di sini ya. Setelah itu dimasukkan buncis. Buncisnya dipotongin kecil-kecil seperti ini. Buncisnya itu sekitar setengah kilo. Jangan dimasukkan semuanya. Jadi diambil beberapa, diaduk-aduk lagi dan dimasukkan lagi, diaduk-aduk lagi. Jadi prosesnya itu memang agak lama ya, tetapi
menghasilkan sesuatu yang cantik nanti pada waktu digoreng. Kalau di kalian ada baby buncis itu lebih enak ya, jadi lebih mudah itu kalau dimasukkan itu nanti pada waktu dimakan itu lebih manis gitu loh teman-teman. Baby buncis ya, kalau tidak ada ya memakai buncis yang biasa saja, dipotong seperti ini yang tadi kalian lihat di video ini ya, sampai betul-betul rata, ditambah lagi dan ditambah lagi. Jadi semuanya setengah kilo. Nah, inilah pembuatan fish cake. Jadi di sini itu kalau kalian mau bisa ditambahkan misalnya penguat rasa. Kalau aku di sini aku skip. Cerita sedikit ya mengenai resep ini ya teman-teman, karena ini otentik sekali. Karena itu aku berbagi kepada kalian, bisa untuk ide jualan. Karena pada waktu aku pertama kali ke Australia, aku itu kerja di restoran Thailand, di mana aku itu diberi langsung resepnya dan cara bikinnya. Aduh sesuatu ya. Dan sekarang itu sudah hampir 15 tahun ini terus aku ingin share kepada kalian bagaimana ceritanya sih aku tuh bikin resep-resep Thailand ini. Jadi mumpung aku itu masih ingat dan masih bikin, jadi aku itu berbagi resep kepada kalian. Semoga kalian itu bisa untuk bikin dan untuk ide jualan. Sesudah tercampur rata, jadi boleh dicetak manual memakai tangan. Jangan lupa tangan kita ini diberi minyak ya teman-teman. Setelah itu baru dicetak bulat-bulat seperti kita bikin perkedel kentang. Setelah itu tutup dengan plastik, jadi bisa disusun-susun ya teman-teman. Dan jangan digoreng dulu, masukkan ke kulkas dulu selama 3 jam. Baru bisa digoreng dengan api kecil. Nanti dia akan mengembang seperti ini. Inilah resep asli yang telah aku berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa bikin dan bisa untuk ide jualan. Setelah itu aku melanjutkan mau makan cerita nih. Bikin sambal goreng yang cepat saja, buncis, wortel, kentang, tempe. Jadi seperti ini. Terus tak kasih sambal dan osreng terus Nat, gitu ceritanya ya, sambal goreng. Dan aku itu lagi bikin proses untuk bikin sotonya tidak lengkap, jadi ya inilah teman-teman untuk makan siang saja nanti. Jadi belum ada telur rebus, belum ada suun, belum ada lain-lainnya. Jadi ya wis lah, untuk sementara karena repot ya wis sotone seperti ini. Terima kasih ya yang selalu hadir dan selalu mensupport catatan Natnat sampai hari ini. Sampai berjumpa kembali di video-videoku yang panjang lebar kali tinggi. Sampai kecemplung kali.